Shalom, Shalom. SNGT Luar biasa. Ya, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, semuanya sudah siap ya? Kita akan memuji Tuhan. Tapi adik-adik di rumah, sekarang boleh nggak kakak minta adik-adik bersama kakak, adik, atau mama dan papa di rumah, sekarang boleh menunjuk siapa yang nantinya akan membawakan doa, kemudian membawa pundi, atau membaca Alkitab. Ya, nanti adik-adik pilih sendiri ya di rumah masing-masing siapa yang nanti akan diberi tugas seperti itu. Baik adik-adik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita akan masuk ke dalam ibadah. Ayo semua kakak undang bangkit berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan memelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indah kasih-Mu Tuhan. Mari anak-anak kita memuji Tuhan dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita yakin bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan senang kita semua ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, selama COVID atau Corona ini, adik-adik kita hanya bertemu dan beribadah melalui media online. Atau biasanya kalau adik-adik yang bersekolah lewat Zoom atau live seperti saat ini yang kita lakukan. Ya, adik-adik, nah bagaimana perasaan adik-adik bila adik-adik mendapat tugas seperti tadi yang Kakak Linda sampaikan saat di awal, seperti memimpin doa, membawa pundi, atau membaca Alkitab seperti di sekolah. Ada yang diberi tugas mungkin menyiapkan barisan, atau menjadi ketua kelas, atau menulis di papan tulis. Bagaimana perasaan adik-adik? Adik-adik senang, sedih, atau terpaksa? Iya, semuanya senang ya, sukacita ya adik-adik ya. Iya, kita berdoa, Tuhan tolong kami supaya kami semua sungguh-sungguh melayani Engkau dengan sukacita. Amin. Iya adik-adik, kita menyanyi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Semua katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, kami semua sering melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Tolong ampuni kami Tuhan. Amin. Berita sukacita diperdengarkan bagi kita semua adik-adik dari Imamat 9 ayat 23b. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Semua katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Kita akan bermazmur adik-adik dari Mazmur 20 ayatnya yang keempat. Mazmur 20 ayatnya keempat berbunyi demikian. Kiranya diberikannya kepada kamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ya, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita sudah rindu
akan mendengarkan cerita atau firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua anak-anak sekolah minggumu. Meskipun kami mengikuti ibadah melalui live Tuhan, kami tidak bertemu satu sama lain, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kakak cerita untuk minggu ini. Saat itu, Tuhan meminta Musa untuk mengumpulkan orang Israel di kemah pertemuan, atau sekarang kita sebut dengan gereja. Nah, Tuhan memilih Harun dan anaknya bernama Nadab dan Abihu menjadi imam atau pendeta. Mereka menggunakan pakaian khusus adik-adik. Suatu hari, Musa dan orang Israel berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Harun dan kedua anaknya, yaitu Nadab dan Abihu, yang akan memimpin ibadah. Sebelum melaksanakan tugasnya, para imam atau pendeta akan membawa persembahan dan berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon ampun atas kesalahan mereka dan memohon pertolongan Tuhan supaya dapat memimpin ibadah dengan baik. Saat mereka akan memimpin ibadah, Tuhan menurunkan api surgawi dan terbakarlah persembahan kurban di atas mezbah. Nah, itu artinya Tuhan memilih Nadab dan Abihu untuk menjadi pelayan Tuhan. Semua orang bersorak-sorai. Mereka memuji nama Tuhan karena mereka telah memiliki imam atau pendeta, yaitu Harun dan kedua anaknya Nadab dan Abihu. Suatu kali saat Nadab dan Abihu akan memimpin ibadah, mereka meminum anggur. Mereka meminumnya terlalu banyak dan akhirnya mereka berdua menjadi mabuk. Mereka tidak bisa mempersiapkan diri pada saat akan memimpin ibadah. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Mereka banyak melakukan kesalahan karena mereka sedang mabuk. Mereka tidak bisa melakukan doa dengan benar dan membawa persembahan dengan baik. Saat giliran mereka untuk membawa persembahan, mereka juga bermain-main. Mereka tidak membawa api yang Tuhan perintahkan. Malahan, mereka menggunakan api lainnya. Saat itu adik-adik, Tuhan sangat marah. Akhirnya, api menyambar mereka. Mereka hangus terbakar. Adik-adik, Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk tidak meminum minuman keras saat akan memimpin ibadah. Mereka juga harus membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Dan kemudian mengajarkan kepada orang-orang Israel. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh. Misalnya, saat adik-adik bernyanyi, tidak boleh teriak-teriak. Atau saat berdoa, berdoalah dengan sikap yang baik. Adik-adik, cerita kita benar dan ada di dalam Alkitab. Adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita buka Alkitab kita
kita membaca dari Imamat 10 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Imamat pasal 10 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Larangan tentang minum keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Amin. Nah adik-adik, kita aminkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Nita dengan memuji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Nah adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah uangnya dirapikan ya adik-adik. Nah sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Nah adik-adik, sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi "Berilah yang baik". Adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggumu. Nyata ya Tuhan bahwa Tuhan tetap memberkati dalam aktivitas sehari-hari, walaupun adik-adik sekolah minggu masih belajar dari rumah, tetapi Tuhan tetap menyertai dan memberikan kesehatan. Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan seluruh aktivitas anak-anak sekolah minggu-Mu. Berikan mereka sehat, berikan kekuatan, berikan kepandaian, berikan selalu hikmat untuk tetap mau belajar, walaupun dalam masa-masa sekarang ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua yang dengan senantiasa menjaga dan
melindungi kami anak-anak-Mu. Berikan orang tua kami kesehatan, berikan kekuatan, biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat, sehingga orang tua kami dapat terus menjaga dan memelihara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu, biarlah Tuhan tetap memberkati dalam segala aktivitas, dalam pelayanan, dan dalam pekerjaannya sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan kami serahkan. Biarlah melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang diterima, anak-anak sekolah minggu-Mu akan sembuh, kembali pulih, dan boleh beraktivitas. Berkati anak-anak Tuhan sehingga boleh semakin bertumbuh dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ajarkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap rajin belajar, sehingga kami boleh mencapai cita-cita kami yang Tuhan anugerahkan buat kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik, berkati orang-orang yang mengelolanya, sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, berikan selalu kesehatan, arif, bijaksana, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh tanggung jawab dan penuh takut akan Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan tetap boleh leluasa memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, petunjuk hidup baru dalam minggu ini terdapat di dalam Imamat pasal 10 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Nah, kita berdiri sama-sama dan kita menyanyi terima kasih Tuhan. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita selesai. Nah kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah melayani kita hari ini. Adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.